Hai sob, gue Faisal. Hari ini gue mau melakukan review Samsung Galaxy S20 Ultra. Mau tahu kayak gimana? Mending simak terus videonya. Yuk! Ini HP kok gede banget ya? Ya, itulah kira-kira kesan pertama gue saat pertama kali megang smartphone ini. Maklum, Samsung Galaxy S20 Ultra menjadi smartphone paling besar dari Samsung dengan ukuran layar 6,9 inci sob. Bahkan nih, kalau dibandingin sama Galaxy Note 10 Plus lah, yang jadi seri tablet andalan Samsung, S20 Ultra masih lebih gede 1 inci daripada Note 10 Plus. Bukan cuma gede sob, tapi sebenarnya Samsung Galaxy S20 Ultra nggak lagi bawa ciri khas ala Galaxy S ataupun Note series. Ciri khas yang gue maksud adalah panel kaca yang melengkung di sisi kiri dan kanannya. Smartphone ini masih punya lengkungan, tapi lengkungannya itu mirip-mirip kayak panel kaca 2,5D yang biasanya diaplikasikan oleh smartphone kelas menengah. Kayak ada yang hilang aja gitu, pas S20 Ultra nggak ada lagi lengkungan layar di kiri dan kanannya. Sekedar informasi nih, lengkungan di layar atau edge di smartphone flagship itu merupakan salah satu solusi dari Samsung biar bezel kiri dan kanannya tipis. Nah, meskipun S20 Ultra nggak melengkung lagi, tapi bezel kiri kanan atas sama bawahnya tipis banget sob. Karena tipis, makanya Samsung Galaxy S20 Ultra punya rasio layar terhadap bodi yang panjang. Mirip-mirip kayak layar sinematik lah, 20:9. Kesan serba gede gue temukan juga di bagian belakangnya sob. Baru kali ini gue ngeliat frame kamera bentuknya persegi panjang. Terus ukurannya gede banget kayak S20 Ultra. Kalau diukur, besarnya tuh bahkan lebih dari setengah lebar bodi belakang smartphone. Selain besar, frame kameranya juga cukup menonjol sob. Jadi kalau misalnya gua nggak pakai soft case atau casing tambahan pas pakai smartphone ini, otomatis kamera S20 Ultra bakal jadi penopang bodi secara keseluruhan saat ditaruh di meja atau alas datar lainnya. Frame kamera yang gede ini sebenarnya menjadi tempat buat 4 kamera yang dipakai oleh S20 Ultra. 3 kamera dan 1 LED flash ditempatkan pada persegi di bagian atas, dan lensa periskop diletakkan di bagian bawah dengan adanya tulisan Space Zoom 100 kali. Besarnya dan menonjolnya frame kamera pada smartphone ini gua rasa wajar-wajar aja sob. Ada 2 alasannya. Pertama, Samsung perlu space atau ruang yang lebih gede buat lensa periskopnya. Kedua, Samsung nggak mungkin menempatkan 4 kamera plus LED flash secara vertikal ataupun horizontal. Karena secara estetika desain, frame kamera kayak gitu tuh kurang enak buat dilihat dan mengganggu desain smartphone secara keseluruhan. Meski ukurannya serba besar dan nggak ada lagi lengkungan layar di sisi kiri dan kanannya, Galaxy S20 Ultra tetap punya bodi dengan build quality terbaik. Dan juga, meskipun ukurannya gede nih, smartphone ini tetap nyaman buat digunakan. Kalau kata Demian, satu kata buat layar S20 Ultra: sempurna. Layarnya yang ukuran 6,9 inci, pakai panel bernama Dynamic AMOLED 2.0. Panel tersebut tuh merupakan generasi terbaru dari layar yang sebelumnya digunakan pada S10 series. Kualitas layarnya dipadukan dengan resolusi tinggi, QHD+, terus juga mendukung touch latency 2 kali lebih cepat dari S10 series, udah mendukung HDR10+, dan juga refresh rate-nya sampai 120 Hz. Nah, ngomongin soal refresh rate 120 Hz ini cuma ngedukung di resolusi Full HD Plus aja sob. Karena saat kita maksain ke resolusi tertinggi, bakal ada peringatan kalau refresh rate ini nggak bakal ngedukung di resolusi tertinggi. Entah itu masalah software ataupun hardware, gua rasa harusnya Samsung sih memaksimalkan potensi layar di S20 Ultra. But, secara overall, gua suka banget dengan kualitas layar dari S20 Ultra ini. Pokoknya perfect lah buat pengguna casual kayak gua maupun kayak gamers yang dikenal perfeksionis dalam hal performa apapun. Kalau ngomongin soal performa, S20 Ultra menjadi salah satu Android yang paling kencang saat ini sob. Karena dia udah pakai SoC atau chipset Exynos 990
dengan proses fabrikasi 7 nanometer plus. Exynos 990 tuh SoC terbaru dari Samsung, yang kalau disandingin sih mirip-mirip lah performanya dengan Snapdragon 865. Terus, smartphone ini pun didukung oleh chip pengolahan grafis atau GPU Mali G77 MP11, RAM-nya 12GB LPDDR5, storage-nya 128GB, UFS 3.0, terus baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging maksimal 45 watt. Satu lagi, dia pun udah berjalan di One UI versi 2 dengan basis Android 10. Terus kayak gimana performa dari smartphone ini secara sesungguhnya? Nah, gua melakukan beberapa benchmark pakai 3 aplikasi terpisah, Antutu Benchmark, 3D Mark, dan PC Mark. Kalau ngomongin soal Antutu Benchmark, smartphone ini memperoleh skor sekitar 516 ribuan sob. Dan berdasarkan compare dalam aplikasi, S20 Ultra memang masuk ke jajaran paling atas sebagai smartphone Android paling kencang di tahun ini. Untuk 3D Mark, ada 2 pengujian, Slingshot dan Slingshot Extreme. Nah, S20 Ultra mendapatkan skor sekitar 823 poin buat Slingshot, 6.776 poin buat Slingshot Extreme OpenGL, dan 6.345 poin buat Slingshot Extreme Vulkan. Nah, PC Mark sekarang. Kalau PC Mark, S20 Ultra mencatatkan skor sekitar 10.381 poin. Kata PC Mark, S20 Ultra menjadi salah satu perangkat paling powerful saat ini. Katanya nih, ini adalah salah satu perangkat powerful dan semuanya bisa bekerja dengan normal. Itu kata PC Mark. Gaming dalam S20 Ultra tuh menjadi kepuasan tersendiri buat gue sob. Karena gue rasa Samsung kayaknya diam-diam ngejadiin Galaxy S20 Ultra sebagai sebuah smartphone gaming dengan performa kelas atas. Alasannya, di sini tuh ada fitur gaming yang tergolong lengkap. Bukan cuman game launcher aja, tapi ada fitur namanya Game Booster Plus. Fitur ini memungkinkan gua buat melakukan penyesuaian performa smartphone buat setiap game yang dijalankan. Ada 5 opsi pengaturan performa yang bisa dipilih. Battery saving, balance, max FPS, high quality, sampai custom. Nah, opsi custom ini nih yang gua suka, karena kita bisa ngatur performa, kualitas grafis, maksimal FPS, sampai intensitas cahaya sesuka hati. Selain opsi buat ngatur performa smartphone, Game Booster Plus juga bikin kita tahu informasi penting di sudut layar, kayak FPS, presentasi performa CPU atau GPU, sampai temperatur smartphone. Nah, selain nyuruh kita buat main game, Samsung juga pengen gamers atau gua sebagai pengguna tetap punya kehidupan yang layak. Maksudnya, jadi Game Booster Plus ini menghadirkan fitur namanya Daily Limits. Di fitur ini, kita bisa mengatur batas waktu maksimal ketika main game. Entah itu seharinya 3 jam, 4 jam, dan lain-lainnya. Bahkan Samsung juga menunjukkan beberapa pengetahuan di sini. Kayak waktu tidur ideal bagi pengguna, terus pengingat kalau gamers juga harus beraktivitas di luar ruangan dan jangan sampai melupakan pendidikan. Keren kan? Sekarang kita ngomongin soal baterai sob. S20 Ultra punya baterai 5000 mAh alias goceng dengan fast charging 45 watt. Tapi nggak tahu kenapa nih, Samsung malah menyertakan charger 25 watt dalam paket pembelian. Pastinya ngaruh dong ke kecepatan pengisian baterai. Tapi meskipun demikian, kecepatan charging dari S20 Ultra masih cepet-cepet aja menurut gua. Karena berdasarkan pengujian, dari 5% sampai penuh, cuman butuh waktu 90 menit aja. Terus gimana soal daya tahannya? Gua mengujinya dengan memutar video YouTube di resolusi 1080p tanpa henti. Dan gua memutarnya sebanyak 2 kali pengujian. Yang pertama, refresh rate layarnya 60 Hz, dan yang kedua, refresh rate layarnya 120 Hz. Nah, untuk refresh rate layar 60 Hz, S20 Ultra bisa bertahan sampai 24 jam, alias seharian penuh.
Tapi kalau 120 Hz refresh rate-nya, S20 Ultra bisa bertahan dalam waktu 18 jam non-stop. Sekarang kita masuk ke bagian kamera sob. Ada 5 kamera di sini yang didukung oleh teknologi berbasis AI namanya Scene Optimizer. 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Konfigurasinya, lensa utama dengan sensor 108 megapiksel di S20 Ultra. Nah, sensor ini beda banget sama sensor 108 megapiksel yang ada di Xiaomi Mi Note 10 Pro. Perbedaannya ada pada skema pemrosesan gambar. Di S20 Ultra, sensor menggunakan skema nona binding atau mengubah 9 piksel menjadi 1 piksel. Kalau di Xiaomi, skemanya pakai tetra binding atau mengubah 4 piksel jadi 1 piksel. Nah, secara default, kamera S20 Ultra menangkap gambar di resolusi 12 megapiksel. Gambar ini menghasilkan detail yang lebih bagus, komposisi warna yang lebih baik, dan punya kemampuan night mode yang jauh lebih oke. Sebenarnya kita juga bisa kok mengambil gambar di resolusi real 108 megapiksel. Caranya dengan mengubah opsi rasio ke 3:4 108 MP. Tapi harus diingat, gambar yang diambil jauh lebih besar dan ukuran filenya berkali-kali lipat gedenya. Berikut ini adalah beberapa hasil foto yang gue ambil pakai kamera utama S20 Ultra. Lewat S20 Ultra, Samsung akhirnya masuk ke ranahnya yang dipegang Huawei dan Oppo dalam hal kamera periskop. Sensor kamera periskop yang dibawa Samsung itu gede banget di S20 Ultra, tepatnya 48 megapiksel dengan skema quad Bayer. Lensa ini menawarkan 4 kali optical zoom, 10 kali hybrid zoom, dan 100 kali digital zoom, yang Samsung sebut sebagai space zoom. Kualitasnya gimana? Untuk memotret dengan perbesaran optik 4 kali, itu hasil foto memiliki kualitas warna dan detail yang terbaik menurut gua, karena hasilnya enak buat dipandang. Tapi buat perbesaran sampai 10 kali hybrid ataupun sampai 30 kali, hasilnya masih bisa dimaafin lah, karena AI bertugas di situ buat merapihkan hasil fotonya. Nah, yang gak gua saranin adalah ketika kalian motret dengan perbesaran di atas 30 kali, karena hasilnya bakal pecah, dan menurut gua perbesaran itu berguna buat kalian ketika melihat sesuatu objek yang menarik dari jauh. Nah, itu mungkin bisa berguna lensa periskop dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Berikut beberapa hasil fotonya. Samsung terkenal dengan memberikan lensa ultrawide terbaik di seri flagship, termasuk S20 Ultra. Kamera ini tuh memberikan foto super lebar yang memiliki detail serta ketajaman warna yang bagus. Lensa wide juga menampilkan foto yang gak punya efek melengkung sob, kayak gini. Jangan lupain lensa 3D ToF di Samsung Galaxy S20 Ultra. Berkat lensa ini, gue bisa ngambil foto potret ataupun bokeh dengan efek yang dramatis dan komposisi warna yang bagus, apalagi efek blurnya pun yang rapih. Kayak gini nih hasilnya. Single take adalah salah satu fitur yang gue rasa menarik sob, karena di fitur ini kita bisa mengabadikan banyak momen dalam satu pengambilan gambar. Maksimal single take bisa ngambil 14 foto dan 2 video sekaligus. Gimana kondisi? Nah, beberapa foto yang bisa diambil kayak foto terbaik, foto monokrom, foto wide, dan lainnya. Terus kalau buat video, biasanya sih muncul video bumerang, video-video ala TikTok, video pendek, dan lainnya. Nah, khusus buat video pendek atau video ala-ala TikTok, AI Samsung tuh otomatis bakal memberikan background atau suara background yang sesuai dengan aktivitas objek yang direkam, olahraga misalnya.
Backsound yang dikasih tuh kayak memicu rasa semangat gitu. S20 Ultra punya fitur video yang luar biasa menurut gua, karena smartphone ini udah ngedukung perekaman video sampai 8K at 24 fps. Selain itu, perekaman video 4K sampai 60 fps ataupun Full HD sampai 60 fps juga didukung sih sama S20 Ultra buat kamera depan maupun kamera belakang. Di sini juga ada fitur Super Steady. Nah, mirip kayak smartphone menengah dari Samsung, Super Steady ini pakai lensa ultra wide yang hasilnya telah di cropping. Hasilnya kayak gimana? Jujur, gue lebih suka hasil tanpa Super Steady. Karena lensa utama dari S20 Ultra kan udah pakai OIS, jadi hasilnya udah pasti stabil. Memang kalau untuk Super Steady jauh lebih stabil, tapi untuk kualitas lebih rendah daripada tidak menggunakan Super Steady. Kamera 40 megapiksel di smartphone ini mengusung teknologi Quad Bayer sob, dan bisa mengambil gambar di dua mode biasa dan juga mode wide. Saat menggunakan mode wide, foto akan dikonversi menjadi 10 megapiksel resolusinya. Tapi kalau modenya normal, foto bakal di crop jadi resolusi 6 megapiksel. Kita juga bisa kok ngambil foto selfie di resolusi 40 megapiksel. Hasilnya bagus, apalagi ada fitur auto HDR di sini. Kayak gini nih hasil fotonya. Tim Telsa TV sangat mengapresiasi hadirnya beragam teknologi baru di S20 Ultra. Mulai dari layar dengan jenis AMOLED yang baru, refresh rate layar yang tinggi, RAM jenisnya LPDDR5, kamera terbaik, dan lainnya. Ya memang di samping desainnya yang terkesan bulky atau serba gede, S20 Ultra kami nilai menjadi salah satu smartphone terbaik yang hadir di tahun ini. Smartphone ini cocok buat konsumen Indonesia yang techy alias nggak ingin ketinggalan perkembangan teknologi baru yang ada di industri smartphone, ataupun pengguna Galaxy S10 Plus yang ingin upgrade secara signifikan. Nah, S20 Ultra model kayak gitu. Gue Faisal, nuhun sob.